Ataina Musal kitabah. Dengan keagunganku aku berikan kepada Musa kitab untuk membimbing umatnya. Namanya Taurat. Apa fungsinya? Waja'alnahu, kami tetapkan kitab itu hudan sebagai pedoman berkehidupan li Bani Israel. Untuk Bani Israel, umatnya Musa alaihissalam. Jelas? Baik. Nabi Isa, ini Musa kemudian Isa. Isa alaihissalam. Kitabnya apa? Tahu dari mana? Ya, Quran surah kelima misalnya ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Setelah sepeninggal Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, nanti masa jeda dekat ke era Nabi 600 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, nanti ada rasul pengantar namanya Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini diberikan kitab. Apa nama kitabnya? Wa atainahul Injil. Aku berikan Injil. Kenapa namanya dibedakan? Untuk membedakan generasi Isa dengan Musa berbeda. Karakternya sedang nggak sama. Keadaannya lain, perkembangan masyarakatnya berbeda. Diberikan petunjuk dengan keadilan Allah supaya sesuai dengan kebutuhan eranya. Jelas? Tapi fungsinya apa? Fihi hudan. Tetap nggak keluar dari sini. Nah, eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kan masih lokal sifatnya, Bani Israel. Ini Bani Israel. Nabi Muhammad penutup rasul. Rasul akhir zaman. Umatnya pun umat akhir zaman. Antum manusia akhir zaman. Saya ustadz akhir zaman. Ini papan tulis akhir. Sudah. Begitu menikah pulang ke rumah, mama istri akhir zaman. Kan? Dah, ketemu ini. Nah, karena nabinya penutup, maka ini harus dapat kitab sampai kehidupan ditutup. Jadi kitabnya itu harus berisi sebuah kurikulum yang membimbing manusia sampai kehidupan berakhir, babnya ditutup. Selesai. Artinya apa? Sekalipun nabinya telah wafat, isi kitabnya itu mesti lestari. Mesti abadi sampai kehidupan selesai. Karena ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad SAW, risalahnya menutup kehidupan. Maka konsekuensinya kitabnya pun mesti lintas generasi sampai kehidupan berakhir. Itu yang menjadikan ketika Al-Quran diturunkan, kenapa diberi nama dengan Al-Quran? Konsekuensi, mesti mudah dibaca, mudah diakses. Makanya namanya beda dengan yang sebelumnya. Ini Injil, ini Taurat. Yang ini setiap generasi harus mudah untuk mengaksesnya. Al-Quran. Dari kata qiraah, makru, qara'ah. Sesuatu yang mudah dibaca, yang banyak dibaca. Bentuk superlatifnya Quran, tambah alif lam untuk mengkhususkan, beda dengan bacaan biasa. Dari namanya saja sudah khusus dan mengandung mukjizat. Silahkan buktikan. Satu-satunya kitab di muka bumi yang mudah diakses, mudah dibaca oleh siapapun, gampang untuk diakses. Sampai sekarang cuma Al-Quran. Dan tidak berubah saat dia diturunkan. Anda boleh cari kitab sebelumnya. Tadi saya sebutkan misalnya Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Temukan kalau ada sesuai dengan versi aslinya. Ya. Oh, ditemukan misalnya. Apakah bisa diajarkan dengan bacaan yang sama sesuai dengan aslinya? Di semua tempat. Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin bisa begini. Jadi Allah pun dari nama saja sudah memperkenalkan ini bukan karya manusia. Karya manusia, walaupun hebat, bagus, sekali dua kali baca, Anda bosan. Bosan Anda. Sudah hafal tuh, udah selesai tinggalkan. Quran tidak begitu. Tidak pernah orang merasa bosan. Al-Fatihah Quran bukan? Anda 17 kali baca Al-Fatihah setiap hari. Pernah nggak bosan? Saya belum pernah mendapati seorang jamaah mengeluhkan, Ustaz, saya bosan baca Al-Fatihah. Padahal 17 kali sehari. Quran itu unik. Tidak pernah ada orang bosan. Yang bisa melihat, bisa baca. Yang ditutup penglihatannya dari maksiat. Orang katakan gak bisa lihat, tetap bisa baca Quran. Dan hebatnya bisa hafal lagi. Cuma Al-Quran. Ya, dan menariknya, gak bosan tapi cepat ngantuk. Gak percaya silahkan. Gak percaya silakan. Anda baca Al-Quran 1 jam 60 menit Anda tahan. Baca lagi. Ya? Tapi baca Al-Quran
6 menit tuh. Alif lam sampai lam masih sadar. Mim. Mim. Udah mulai. Kenapa? Karena ini mukjizat, ini ibadah, setan pun tidak ingin menghindar darinya, jadi objek untuk godaan. Kalau yang lain nggak digoda, biarin aja. Yang ini beda, ngantuk tiup dikit, kurang. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di dalamnya itu ada solusi hidup kita. Yang kalau benar ini kita dapati, lurus hidup kita. Tenang, senang, nyaman, sukses. Dan untuk membuktikan itu, Allah turunkannya itu bukan di tempat yang maju. Anda tahu Taurat turun di mana? Ya, di Bukit Sinai kan, di Tur Sinai itu. Tapi kan keadaannya sudah maju. Ya, kehidupan zaman itu kan rajanya Firaun, maju kan? Nabi Isa di Romawi sudah maju. Di era Nabi Muhammad SAW ada Romawi, ada Persia, tapi Qurannya nggak turun di situ. Turunnya di lembah Tandus yang kriminalitasnya tinggi, orang-orangnya hampir pada umumnya nggak kenal kebaikan. Jadi semua jenis keburukan hatam semua. Betul, semua jenis keburukan hatam. Turunnya di situ. Disebut dengan jahiliyah. Tiba-tiba diturunkan Al-Quran, berubah ini menjadi khairu ummah. Khairu ummah. Yang rakus jadi dermawan, yang keras jadi lembut. Yang tadinya lemah jadi kuat. Maaf, yang fakir jadi kebangetan kayaknya. Bukan kaya lagi, kebangetan kayaknya. Tinggi. Yang tadinya biasa jadi pintar. Yang pintarnya itu jenius. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu belajar bahasa asing cuma 3 hari, Pak. Setelah hafal Quran. Cepat sekali. Akselerasinya cepat sekali. Ini dahsyat ini. Makanya setan nggak mau antum dekat dengan Quran itu. Setan nggak mau antum mengkaji Quran karena di sini ada inti kehidupan kita. Apakah hanya untuk sahabat Nabi saja? Allah. Coba silahkan cek, kan maju kan dibawa ke Yathrib. Yathrib itu kan maaf, tempat tertinggal, ekonomi tertinggal, kriminalitas tinggi, konflik sosial 600 tahun nggak selesai antara Aus dan Khazraj. Allah cuma turunkan Quran, berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kotanya maju, ekonominya stabil, ada piagam bersama, disepakati dan dibawa kemanapun, hebat. Jangan cukupkan di situ. Nabi meninggal, sahabat mengajarkan, pindah ke beberapa tempat, semua generasi yang ikut isi Quran ini, semua maju. Dibawa ke Afrika Utara, kan satu orang yang cuma ekspedisi, baca sejarahnya. Ya, Amr bin As itu, ya, kan itu ekspedisi tuh. Dari mana? Afrika Utara, dari Mesir dulu. Dari Mesir, kemudian singgah ke Libya, di Torablus, itu di Tripoli, itu tukang cukurnya Nabi yang biasa cukur Nabi, wafatnya di situ. Di ibu kotanya itu ada kuburannya itu. Ekspedisi. Nanti terus jalan ke Tunisia sampai ke Syam, sampai di Syria, di Damaskus. Ya, ada masjid namanya Muawiyah, Masjid Muawiyah di situ. Itu sampai ke sana, semua tempat yang dilewati maju dan menerima Islam. Maju. Sampai yang terjadi apa? Sepeninggal itu Afrika Utara, itu kan Afrika Utara, Mesir Afrika Utara, Libya, Tunisia, itu jadi provinsi. Ibu kota negaranya di Madinah. Provinsinya Afrika Utara, se-Afrika Utara provinsi. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Pangdam Afrika Utaranya, Pangdam Afrika Utara. Itu Tariq bin Ziyad namanya. Tariq bin Ziyad. Kedatangan di era ini, tamu-tamu dari Andalusia. Andalusia itu Iberia sekarang. Ada Portugal, Spanyol. Ya. Antum jangan ngapalin bola aja. Tahu nih sampai ke sini. Sapi dan sebagainya. Saya tahu Ronaldo pindah ke Al-Nassr, susul Sadio Mane. Kenapa jadi ke situ? Nah, ini kedatangan orang Iberia, Spanyol, Andalusia, ya, Portugal ke sini minta bantuan. Cuma untuk dibantu karena mereka ini dizalimi di sini di Andalusia. Direndahkan, martabatnya dihancurkan dan sebagainya. Minta bantuan. Tariq datang ke sana membantu. Setelah selesai mau pamit, diminta tolong bantu dulu dibangun di sini. Begitu dibangun kemudian apa yang terjadi? 7 abad jadi peradaban. Dan tidak pernah disebut peradaban Andalusia. Selalu peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Irak. Apa nilai keislaman itu? Ini. Kan yang dibawa di sini Quran. Jadi semua kurikulum Quran itu isinya solusi kehidupan. Ya. Makanya umat Islam tuh kalau dekat dengan Qurannya, paham dan diamalkan, itu udah pasti, nggak bisa ditawar, pasti maju,
pasti senang, pasti tenang hidupnya. Udah rumus tuh. Dan ada problem sekarang. Ya, kita jangan melihat faktor eksternal. Ini ada gerakan menjauhkan dari Quran. Tidak, tanyakan pada diri kita. Kalau kitanya secara internal sudah mendekatkan diri pada Quran, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak akan berpengaruh apapun kalau kaliannya sudah mendapatkan hidayah, kata Allah. Nah, apa isinya di Al-Quran ini? Pedoman hidup. 6.236 ayat. Nah, 6.236 ayat ini isinya tema-tema kehidupan. Tematik isinya. Beragam tema sampai kita titik. Tek, selesai ajal. Ini tema hidup kita. Dari belum lahir, dilahirkan sampai wafat. Ada di sini semua. Ini maaf ya, saya baca cepat. Nggak usah dicatat, percuma nanti ya. Saya baca cepat saja ya. Misal, dari sebelum kelahiran sejak dalam kandungan diinginkan bayi yang lahir itu kemudian sehat, baik, dekat dengan Allah. Apa doanya? Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana cara memberikan ASI terbaik? Tugas pertama ibu yang baru punya anak dan ayah yang baru punya anak. Turun Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan awal apa yang diberikan kepada anak sehingga dia dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua, berbakti kepadanya, kenal secara sosial. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Lalu dia berusaha untuk menuntut ilmu, bagaimana cara memahami ilmu dengan baik dan punya nilai jihad di jalan Allah. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Apa yang harus ia jaga? Kata Allah harus kuat imannya, tambah ilmunya. Bagaimana mencari tempat dan majlisnya? Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ketika dia mulai serius untuk mencari, kemudian dia mulai merantau, dia bergaul dengan teman-temannya. Maka bagaimana tuntunan supaya bergaul dengan baik, menemukan teman-teman yang baik yang mendukung dia takwa kepada Allah, bertambah kebaikannya. Turun Quran surah 49 ayat 13. Dalam perantauannya bertemu ia kemudian pasangannya, jodohnya mulai tertarik. Bagaimana kemudian cara mendekati ta'arufnya? Langsung kalau sudah cocok, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Tapi sebelum menikah, belajar dulu apa fungsi suami, apa tugasnya istri. Quran surah ke-4 ayat 34. Lalu menikahlah itu. Tugas pertamanya mencari nafkah. Cara mencarinya bagaimana? Yang umum Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin mencari, baru bergerak, hartanya datang cepat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang belum mencari, hartanya sudah mendatanginya. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Apakah Anda saat mencari nafkah, bekerja, akan lancar saja? Tidak. Ada potensi, ada gangguan, ada perbedaan, ada yang mungkin ingin menyingkirkan, menyungkurkan. Maka ada amalan, kerjakan di malam hari. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat ke-81. Kemudian dalam fase-fase itu ketika Anda mulai bekerja, istri pun merawat anak di rumah. Itu tidak mudah. Kadang-kadang ada anak berkata kadang-kadang ada yang rewel, turun tuntunan kesabaran di Quran surah ke-17, misalnya ayat 23 sampai dengan ayat ke-27. Anda matang di usia 40 tahun. Harta sudah mulai berkumpul, rumah sudah mulai eksis, kendaraan sudah mulai bagus, jangan lupakan orang tua. Karena boleh jadi kesuksesan Anda itu hanya 30% saham Anda, 70%-nya ibu Anda yang berdoa di malam hari, ayah Anda yang serabutan dengan keringat yang muntah kepada Allah. Maka diturunkan bimbingan untuk bakti kepada kedua orang tua minimal dengan doa di dalamnya. Turun Quran surah 46 ayat ke-15. Lalu Anda ingin berbagi dengan orang tua, jangan berikan zakat, berikan pemberian pertama dari hasil Anda kepada kedua orang tua dan kerabat Anda. Ada 5 golongan di Quran surah kedua ayat 215. Sampai batas nisab keluarkan zakat, maka diberikan kepada 8 golongan. Turun Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Anda semakin naik, semakin naik, semakin naik, maka jangan dikira kehidupan itu akan selamanya. Ada masanya kembali kepada keadaan seperti anak-anak. Ada masa pikunnya, ada menjelang kematiannya. Turun Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai di ujungnya kemudian Anda harus persiapkan. Jangan sampai hidup di dunia enak, di alam kuburnya nggak enak. Maka belajar tentang perspektif alam kubur. Ini ada amalan-amalannya. Quran surah kedua ayat 153 sampai dengan 154. Kemudian setelah itu persiapkan kenikmatan enak di alam kubur dengan desain Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 172 ya. Lalu dalam rangka menata itu jangan dikira mudah. Akan ada ujian, akan ada kesedihan, ada kesulitan, kegelisahan, sampai kekurangan harta benda, sampai ada yang sakit, sampai yang wafat. Itu ditemukan di Quran surah kedua ayat 155. Tentang kesabaran menjalaninya ada di Quran surah kedua ayat 156. Bagaimana mendapatkan solusinya di ayat 157-nya. Bagaimana rinciannya ada di Quran surah kedua di ayat 214. Bagaimana solusi mengatasinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Sampai kemudian Anda meninggal dalam keadaan tenang karena sudah selesai semuanya. Turun Quran surah ke-80
99, ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-30. Setelah itu tinggal tunggu hisab di hari kiamat datang, turun Quran surah ke-75. Anda menginginkan apa? Surga, turunkan semua jenis surganya. Yang biasa-biasa ada di Quran surah kedua ayat 25. Kalau pengen sama nabi, sama orang soleh, sama syuhada, sama solihin, sama siddiqin, turun Quran surah keempat ayat ke-69. Kalau orang tidak siap ke surga, lemah dia, berpotensi ke neraka. Turunkan bab neraka supaya kita bisa menghindarinya. Maka seburuk-buruk neraka yang paling rendah saja itu kalau dimasukkan, dicelupkan, hancur semua dengan kulitnya, seharinya rasanya sama dengan 1000 tahun, 1 detiknya sama dengan 48 hari. Turun Quran surah keempat ayat 56. Puncak neraka disebut dengan Jahannam untuk orang munafik dan orang-orang yang ingkar. Turun Quran surah keempat ayat 140. Kemudian kalau enggak ke surga, ya belum ke surga, tidak ke neraka. Amalnya 50-50. Tempatnya di mana? Di tempat tinggi yang bisa melihat surga dan takut terdengar neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati dan terdengar situasi disebut dengan A'raf. Maka muncullah surah ke-7 surah Al-A'raf di ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada semua. Bukan Masya Allah, ya Allah, bukan itu. Ada. Ada semua. Nggak ada yang nggak ada, ada semua. Nah, detil mempraktekkan itu, memahaminya bagaimana, menerapkan, mengimplementasikan dalam hidupnya bagaimana. Nah, itulah tugas Nabi. Nabi ditugaskan. Ketika ditugaskan itulah semua yang bersumber dari keterangan Rasulullah SAW ditunjukkan oleh beliau, dipraktekkan oleh beliau, itu yang disebut sunnah. Ulama kita sudah mendokumentasikan semua perjalanan praktek kehidupan Nabi ini dari sunnah-sunnah beliau dalam bentuk kitab. Ada dokumennya. Seperti Al-Quran pun sudah ada bentuknya mushaf. Jadi nggak ada alasan lagi. Nah, dokumen tentang sunnah ini disebut dengan kitab hadis namanya. Yang jarang diketahui, kitab-kitab hadis itu sebetulnya isinya tematik. Contoh, yuk di antara Bapak dan Ibu yang paling viral, yang paling populer kitab hadis apa namanya misalnya? Sahih Al-Bukhari. Ya. Sahih Al-Bukhari itu nama aslinya ini. Al-Jami As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Ya ulangi. Al-Jami As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama asli kitabnya. Karena kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Al-Jami, kitab ini saya susun dengan tema-tema yang luas. Terdapat 97 tema. As-Sahih, isinya saya sudah teliti, valid, musnad. Saya teliti tersambung kepada petunjuk Nabi. Al-Mukhtasar, saya tidak bertele-tele menguraikannya. Yang saya turunkan, nih konstruksinya. Ayatnya apa? Ayat Qur'annya. Dibuat topik, ada temanya, misalnya tema 1 kitab Badul Wahyi, tema 2 kitabul iman, tema 3 kitabul ilmi. Kitabul iman, Anda sering bertanya, Ustadz bagaimana caranya menaikkan iman dan dijaga supaya nggak turun. Kadang iman saya naik turun, kalau naik semangat ibadah, kalau turun lemah. Gimana caranya? Maka oleh beliau dibuat namanya topik kedua, kitabul iman, ada subtopik. Di subtopik ini ada ayatnya, ada hadisnya, total 57 hadis. Semua hadisnya di kitab ini diteliti ketat sekali sampai ke Nabi. Menerima dari sipulan sampai ke Rasulullah SAW. Jadi konstruksinya ada ayat, subtopik, ada ayat, kemudian setelah itu hadisnya apa? Ayat, hadisnya apa? Min umuri Rasulullah SAW, dari perbuatan-perbuatan Nabi yang bisa saya akses, wasunanihi, dan kumpulan sunnahnya selama 24 jam. Wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya. Itu isinya. Nah karena itu ngaji Sahih Al-Bukhari itu nggak harus kita dari awal sampai akhir. Kalau ingin jadi pengajar, mendalaminya boleh. Tapi kalau Anda yang ingin mendapatkan petunjuk sesuai kebutuhan, keluarkan sesuai butuhnya. Misal Anda pebisnis, kenapa nggak dikeluarkan Kitabul Buyu, topik tentang bisnis, tentang dagang? Tidak pernah ada orang mempraktekkan petunjuk Nabi tentang bisnis dan dia praktekkan, itu demi Allah saya katakan, setiap dia dagang tidak pernah balik modal, selalu balik untung. Tidak pernah balik modal, selalu balik untung. Kitabul ilmi, tentang ilmu, tidak pernah ada orang belajar
dan mengamalkan isinya. Itu dibimbing hari apa yang cocok untuk belajar. Sampai pengajian ibu-ibu itu ada hadisnya, Bu. Kapan mulai belajar, kapan mengulang, kapan mengecek, bagaimana caranya belajar tidak mudah lupa. Jadi bisa cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah. Betul, mau lupa susah. Biasanya kan utang ya. Gitu. Ini ilmu. Nah sekarang, apa kaitan dengan pembahasan kita? Nah ini yang akan saya bedah, saya uraikan. Dari penjelasan 6236 ayat ini, praktek jadi sunnah, temanya seperti itu, saya ingin Anda, kita paham dulu dasar berpikirnya. Setelah itu baru kita uraikan kaitannya. Ya, kenapa? Kan petunjuk dari Nabi, ayat sholatnya ada, ayat aqimus sholah. Ya kan? Cara sholatnya dari Nabi ada, kok bisa orang sekarang bisa berselisih gara-gara praktek sholat? Kan petunjuknya ada, dalilnya ada. Kenapa kok bisa ribut? Ya, gara-gara bacaan bismillah, gara-gara kunut, gara-gara mau turun sujud, gara-gara tahiyat misalnya, gara-gara mau naik, ada yang tangannya begini, ada yang begini, ada yang kayak mau push up. Ya kan? Dan ribut setelah itu. Dan mengklaim yang paling sunnah. Bagaimana menyelesaikan itu? Kata Nabi, alaikum bisunnati. Nah ini intinya yang ingin saya urai. Setelah paham ini, baru kita masuk pada konstruksi pembahasannya. Nah inilah muqaddimah yang ketiga. Ya. Saya sudah berusaha datang dengan maksimal, mengajar, menyampaikan, menulis, menjaga batuk. Saya tidak banyak minta bagi antum yang di depan, kalau bisa bantu hapus. Jarang saya minta. Ya, terserah antum ya. Nah, alhamdulillah. Semoga Allah muliakan orang tuanya insya Allah. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa antum. Kalau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Alhamdulillah. Sambil nunggu sebentar ya. Yuk, sambil belajar saya berikan satu sanad ilmu hadis. Sanad hadis maksudnya. Ini contoh kalau ada minuman begini. Idza quddimat ta'am, kalau dihidangkan kepada kita makanan atau minuman. Khudh bi yaminika ma yadik. Pertama dekatkan dulu dengan yang hobinya. Ibu masak, ada anak di rumah 3, 1 hobi ayam, 2 tahu, 3 tempe. Maka dekatkan makanan itu dengan yang disenanginya. Nah, ayam ke ayam, tahu ke tahu, tempe ke tempe, sehingga lebih dekat. Lalu setelah itu, khudh biyaminika, ambil dengan tangan kanan. Mayalik yang paling dekat. Nah itulah fungsinya kenapa didekatkan dengan yang hobi. Supaya nggak diputar. Dulu ada kawan saya cerita, dia orang Pakistan, dia sedang dialog dengan orang India. Kan kalau di Timur Tengah, nampannya besar kan? Nah qadar Allah di situ itu, bagian dagingnya itu ada di bagian India. Yang Pakistan nasinya. Dia mau ngamalkan hadis, nggak kebagian paling enaknya kan? Maka diajak ngobrol, dia putar piringnya begini. Setelah dia siap santap, yang India sadar. Maka India berkata, akhi, kita kembalikan bumi beredar menurut porosnya. Katanya. Ya, ambil dengan tangan kanan, samillah, sebut nama Allah dulu. Di Al-Bukhari, thummakul, kemudian katakan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Atau paling singkat, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian diminum. Nah, setelah diminum, setiap teguknya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau minumnya begitu, walaupun sedikit, satu, setan tidak ada tempat di makanan minuman itu. Yang kedua, dia jadi energi kebaikan, walaupun sedikit. Ya, seperti itu berulang dengan tangan kanan, ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Itu contoh saja. Ada dalilnya. Sekarang kita lanjutkan. Kembali pada fitrah. Ya, lihat sini. Kita mulai dengan apa yang beliau sisakan.
Ini berkahnya. Jadi saya kemudian minum, setelah itu nggak habis tuh, ada yang rebutan diminum. Oh diminum, saya bilang, saya cari berkahnya Tad. Saya bilang tadi udah saya habisin berkahnya. Nah, ini sunnah. Bismillah. Ya, sudah fokus dulu ya. Yuk kita langsung ambil contoh. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah ada PowerPoint, nanti satu saat pas datang lagi saya bagikan. Sambil saya runtutkan sanad ilmunya. Sampai ke siapa, sampai ke kini. Ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya persingkat ya. Ini. Jadi kalau saya tulis begini bacanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengajar di kalangan sahabat. Ya, pelan-pelan. Sudah? Sahabat itu yang hidup di era Nabi, melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Syarat ketiga, hidup di era Nabi SAW, melihat Nabi SAW, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Jelas? Kurang satu dari tiga tidak menjadi sahabat. Walaupun tetap utama. Contoh, Uwais Al-Qarni, bukan sahabat. Walaupun hidup di masa Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi dalam hidupnya. Jelas? Nah, ini sahabat. Nah, sahabat, ini pahami dulu dengan baik ya, fokus baik-baik. Ini tinggalnya di tempat yang beragam, tidak semua tinggal di tempat yang sama. Ada yang menetap di Mekah. Baik. Ada yang ikut hijrah ke Madinah. Nah, Madinah pun itu areanya terbatas dulu. Jadi kalau Anda umrah atau haji ke Masjid Nabawi, nah yang disebut Madinah itu tempo dulu itu area Masjid Nabawi itu. Di luar itu sudah luar area Madinah. Di Kuba misalnya, Tabuk misalnya, ya. Kemudian ke Uhud misalnya itu sudah bukan areanya. Sekarang diperluas masuk area kekinian. Yang ingin saya katakan, tidak semua sahabat itu tinggal di tempat yang sama. Jelas? Ya, dia punya tempat tinggal yang beragam. Ini penting sekali saya sampaikan dulu supaya nanti bisa dipahami dengan baik. 3. Jadi saya bahas dari segi tempat dulu. Ini definisi sahabat 1, 2 dari segi tempat. Ketiga, dari segi waktu masuk Islamnya. Waktu menjadi muslimnya. Kenal Abu Hurairah? Ya, ini bilang aja kenal, apa-apa. Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi wafat. Sudah. Nabi wafat usia berapa? Kurang lebih 63 tahun kan? Nah itu usia 60 tahun datanglah Abu Hurairah masuk Islam. Jelas? Abu Bakar lebih dulu. As-sabiqunal awwalun, sejak di Mekah sudah masuk Islam. Paham? Nah, itu dari segi waktu. Tahan dulu. Nah, dengan beragam keadaan ini Nabi mengajar. Nabi mengajarkan. Yang diajarkan oleh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam punya beberapa sifat. 1, ada diajarkan petunjuknya. Kalau sudah saya sebut petunjuk, itu saya beri nama khusus, sebut dalil namanya. Ada dalilnya, ada contohnya. Nah, jadi ada langsung dalil plus contoh. Sudah? Pelan-pelan. Ada dalilnya, ada contohnya. Jadi rumusannya dalil plus contoh. Dah, 1. Biasanya yang begini itu ditunjukkan pada ibadah pokok yang nggak boleh beda. Seperti sholat. Sholat itu jelas. Ada dalil, ada contoh. Makanya Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat. 2, ada dalil, tidak ada contoh. Ya, atau sebelum ke sana, ada dalil, contoh sementara sifatnya. Contoh sementara.
Setelah itu Nabi diduga tidak mencontohkan lagi. Ya. Apa di antara permisalannya? Kunut. Nabi pernah kunut, ya kan? Berdoa. Terus turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya, ada dugaan Nabi tidak pernah mengerjakan itu lagi, tapi mengajarkan doa kepada cucunya Al Hasan. Dan dikutip nanti oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Keluarlah kemudian doa yang kita kenal viral sekarang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik, itu yang dalil contohnya sementara. Yang ketiga, ada dalilnya tapi tidak ditemukan contohnya. Ada dalilnya, tidak ditemukan contohnya. Di antaranya apa? Sekarang kita zakat pakai apa? Hah? Beras. Baik. Dulu Nabi zakat pakai apa? Hah? Gandum. Kemudian kurma. Pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Berarti nggak ada contohnya. Bid'ah itu. Cara memahaminya tidak begitu. Ada nggak dalilnya? Ada. Bagaimana memahami dalil itu? Ada metodologi namanya kias, analogi. Oh, kurma, gandum itu makanan pokok di era Nabi. Nah, sekarang makanan pokok kita apa? Bukan, nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayam, bebek, makan tuh beras. Ya. Kita makanan pokoknya tapi sumber nasi dari nah, sekalipun nggak ada contoh spesifik, tapi dalil yang mengarah ke situ ada. Jelas. Nah, ada lagi yang sifatnya samar. Ya, samar. Samar tuh nggak kelihatan langsung gitu. Ya, nggak kelihatan langsung. Nabi tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Dalilnya sifatnya samar. Contoh nggak ada sama sekali. Biasanya disebut dengan takrir bagian keempat. Ketetapan Nabi yang Nabi tidak mengiyakan, tidak menolak. Tapi didiamkan. Nah, diam ini tandanya setuju. Nanti adopsi dari sini di bab nikah, dilamar. Kalau perempuan dilamar hanya diam, itu tanda setuju. Makanya kalau menolak, bersuara, Bu. Jangan diam. Ya, kaidah usul fikihnya berbunyi as-sukutu alamatu he'eh. Ya. Ya, diam itu tanda setuju. Nah, contoh, Nabi itu sedang semeja dengan Khalid bin Walid, jenderal perang, panglima. Tiba-tiba Khalid itu menguji ingin makan dhab. Dhab, ya itu kayak binatang gurun gitu ya. Ya, sejenis biawak atau kayak kadal begitu, jenis biawak lah. Digurun tapi namanya dhab. Kemudian dihidangkan, dimasak. Wallahu a'lam apakah dibakar ataukah diguling dan sebagainya. Ada. Lalu ini yang menarik. Nabi dihidangkan, Nabi nggak makan. Lalu Khalid mencoba. Begitu Khalid coba, Nabi mendiamkan, nggak komen. Jadi dilarang juga tidak, tapi Nabi nggak makan. Contoh nggak ada, dalilnya nggak sahih langsung. Nabi mendiamkan. Nah, karena tidak dilarang di hadapan Nabi itu, maka ini hukumnya dibolehkan. Ya, boleh di hadapan Nabi. Kenapa demikian? Ternyata ketika dilihat, oh bukan karena haramnya, persoalannya Nabi nggak selera saja. Kalau ada kambing, kenapa makan itu? Ya kan? Tapi persoalannya kenapa Khalid mencoba? Karena Khalid itu banyak waktunya di peperangan. Kalau sedang perang susah ketemu kambing guling. Yang ada kan hewan begini, kalau nggak tahu hukum gimana makan? Nanti itu diadopsi oleh pasukan khusus kita. Apa hukumnya makan ular? Apa hukumnya makan singa misalnya? Apa hukumnya makan harimau? Nggak ada yang biasa-biasa. Kalau nggak tahu hukum begini, susah menemukan hukum. Kelaparan sendiri. Kata musuh nggak usah diserang, ntar mati sendiri. Nah ini hukum 4. Nah keempat-empatnya ini kalau sudah ada, ini dasar dulu ya. Ini masuk dalam kategori sunnah. Jelas. Nggak boleh dibilang bid'ah. Tidak boleh dibilang bid'ah. Nah, jadi sunnah itu ada yang dalil plus contoh, ada yang dalil contohnya sementara, ada yang dalil nggak ada contohnya, ada yang dalilnya samar tapi ditetapkan oleh Nabi. Nah dari sini saya mengoreksi sedikit dulu. Koreksi sedikit. Apa koreksinya?
Anda jangan katakan begini, tidak setiap yang tidak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Itu pernyataan kurang lengkap. Jelas ya? Mana contohnya dari Nabi? Nah itu biasanya baru sampai sini belajarnya. Yang ini belum. Karena nanti tidak semua yang tidak Nabi contohkan tidak menjadi sunnah. Karena ada perkara yang sangat jelas gak butuh contoh lagi. Ada perkara yang ringan yang semua orang bisa kerjakan. Tinggal Nabi tunjukkan contohnya masing-masing prakteknya. Sesuai kebutuhannya. Jelas? Dan itu ulama sudah sepakat semua sedunia. Jadi kalau antum beda, antum yang beda sendiri. Paham ya? Nah ini dulu. Dan tidak boleh kita berprasangka yang tidak baik. Jadi jangan mengecilkan orang, menuduh orang dan sebagainya. Tidak. Kita sedang belajar untuk memahamkan diri kita. Jadi kalau ada pernyataan, statement misalnya, itu nggak ada contohnya, bid'ah, itu kurang lengkap. Ya, tidak juga harus langsung menyalahkan. Tidak, itu kurang lengkap. Itu baru versi yang pertama yang ini. Nanti kita akan belajar kenapa ada ini, kenapa ada ini.